duitnya ada yang halal, ada yang haram, mengundang kita. Nah, jazat ijabatuhu, kita boleh mengabulkan, boleh kita tolak kesaruan itu kada apa, kada berdosa artinya. Tetapi yang lebih mulia, yang lebih utama, yang lebih abdal, tarkuhu, kada usah menghadiri saruannya itu. Kenapa? Karena meragukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'i syaitani wal hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man iqtada, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, hadis yang ke-11 dari 40 hadis. An Abi Muhammadin al-Hasan ibni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatih, qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribu ila ma la yaribu. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis yang ke-11 ini diriwayatkan dari Abi Muhammad, yaitu Al-Imam Al-Hasan ibn Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Hasan itu merupakan cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi, dan Sayyidina Al-Hasan itu merupakan kesayangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhuma, dan beliau mengatakan bahwa dua anak ini merupakan kesayanganku, dua anak ini adalah merupakan penenteram hatiku. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggendong Sayyidina Al-Hasan. Lalu beliau berkata, Allahumma inni uhibbuhu wa uhibbu man yuhibbuhu fa ahibba man yuhibbuhu. Beliau mengata itu sebanyak 3 kali. Artinya,
Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah sesungguhnya aku mencintai akan cucuku Hasan ini, dan aku mencintai orang-orang yang mencintai dia. Fa ahibba may yuhibbuhu, maka cintailah olehmu ya Allah orang-orang yang mencintai Sayyidina Al-Hasan. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam sejarahnya para rawi mengatakan bahwa Sayyidina Al-Hasan ini sangat mirip wajahnya dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan 3 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan Sayyidina Al-Hasan ini merupakan anak yang tertua daripada pasangan Imam Ali bin Abi Thalib dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang mana kedua pasangan itu dikaruniai Allah 5 orang anak. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidah Zainab Al-Kubra, Sayyidah Ummi Kulthum Al-Kubra, dan yang paling kecil adalah Muhsin atau Muhassin. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam sejarah hidup atau manaqib daripada Imam Hasan ini, beliau adalah merupakan khalifah yang kelima setelah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Yang kelima adalah Sayyidina Al-Hasan. Namun Sayyidina Al-Hasan ini beliau menjadi khalifah tidaklah lama, yaitu sekitar 6 bulan beberapa hari. Itu disebabkan karena pada waktu itu ada seseorang yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Nah, otomatis pada waktu itu terjadi 2 kepemimpinan umat Islam. Sayyidina Al-Hasan lebih dulu menjadi khalifah pengganti bapaknya Imam Ali karramallahu wajhah. Namun setelah itu Muawiyah ini mengaku juga menjadi khalifah. Nah, akhirnya umat Islam pada waktu itu terpecah 2. Para muhibbin rahimakumullah, di saat itu hampir terjadi peperangan di antara 2 kelompok ini, di antara pengikut Sayyidina Al-Hasan dan pengikut Muawiyah ini. Sudah beberapa kali terjadi permulaan peperangan di antara mereka. Melihat yang demikian itu, maka Sayyidina Al-Hasan ini secara resmi beliau mengundurkan diri daripada kekhalifahan dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Yang demikian itu beliau ambil untuk menjaga agar jangan sampai darah kaum muslimin tertumpah sia-sia karena memperebutkan kekuasaan atau khalifah. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sudah menyatakan bahwa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Ujar Rasulullah sambil beliau menggindung Sayyidina Hasan bahwa Allah akan mendamaikan dengan cucuku ini antara 2 kelompok yang besar di antara kaum muslimin. Dengan sebab mundurnya Sayyidina Hasan dari kekhalifahan itu, maka terjadilah
perdamaian, terhindarlah perang saudara di antara kaum muslimin. Para muhibbin rahimakumullah. Dan disebutkan lagi di dalam sejarahnya bahwa Sayyidina Al-Hasan ini tidaklah tua. Pada tahun 50 Hijriah beliau meninggal dunia, wafat. Dan wafatnya itu karena diberi makani racun. Yang memberi makan racun itu adalah istri beliau sendiri yang bernama Ja'dah bintul Asas. Nah, kenapa demikian terjadi? Karena istri Imam Hasan ini tergoda dengan kekayaan, tergoda dengan kepangkatan. Perempuan yang bernama Ja'dah ini dirayu, dibujuk oleh Yazid bin Muawiyah, putra mahkota. Yazid bin Muawiyah ini membujuk Ja'dah agar mau meracuni Sayyidina Hasan dengan imbalan 100.000 dirham. 100.000 dirham itu ibarat dirupiahkan, wah ini kurang lebih 1.050 juta. Nah, ujar Yazid, ini uang aku berikan kepada engkau wahai Ja'dah, cuma aku minta bahwa engkau beri makan racun kepada suami engkau, dan apabila suami engkau wafat maka ikam akan kujadikan istri. Nah, Yazid pada waktu itu adalah merupakan anak Khalifah Muawiyah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, terjadilah itu akhirnya Sayyidina Hasan ini sakit-sakitan, sakit. Dan pada waktu sakitnya itu Sayyidina Hasan ini diilangi oleh adik beliau Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhuma. Nah, di waktu Sayyidina Husain ini berhilang kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan berkata, wahai Husain, bila mana aku mati, bila mana aku meninggal dunia, aku dikuburkan di rumah Siti Aisyah bersampingan dengan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku sudah minta izin kepada beliau, kepada Siti Aisyah, dan Siti Aisyah pun memberi izin itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, lalu Imam Husain ini berkata, wahai Hasan, aku mengira mereka orang-orang yang dengki kepada engkau tidak akan mengizinkan engkau berkubur di tempat itu. Ujar Sayyidina Hasan, kalau mereka melarang aku berkubur di situ, biarlah aku dikuburkan di Baqi, di depan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu Sayyidina Hasan ini wafat, maka menurut wasiat beliau dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah disetujui oleh yang berhak yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu jenazah akan dibawa ke sana. Nah, di tengah perjalanan dihalangi oleh sekelompok kaum muslimin yang dipimpin oleh Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam ini orang yang sejak kecil telah disebut oleh Rasulullah Mal'un ibnu Mal'un, orang yang terkutuk, anak dari orang yang terkutuk. Dan kalau diraib-raib masih hubungan keluarga dengan Nabi kita, hitungannya anak kemanakan Nabi kita dari sepupu 3 kali. Jadi Rasulullah SAW sepupu 3 kali lawan Hakam. Nah, Hakam ini punya anak Marwan tadi.
Hampir terjadi peperangan perkelahian berdarah, namun akhirnya ditengahi oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Imam Hasan dikuburkan di Baqi, dan sampai sekarang berada di Baqi itu. Para muhibbin rahimakumullah, itulah sekilas tentang perawi ini hadis, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesayangan beliau Al-Imamul Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, aku telah menghafal, aku telah mengingat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah wafat, Sayyidina Hasan itu berumur kurang lebih 7 tahun. Karena Rasulullah hijrah ke Madinah 3 tahun baru lahir Sayyidina Hasan, dan Rasulullah 10 tahun di Madinah. Aku mengingat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah sabda beliau yang berbunyi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Artinya, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau. Namun kita ragu-ragu, apakah ini halal atau kada? Tinggalkan. Tinggalkan. Kita ragu-ragu, ini apakah baik atau kada? Tinggalkan. Nah, setiap yang ragu-ragu itu tinggalkan olehmu, cari yang tidak ragu-ragu. Nah, para ulama pensyarah hadis ini mengatakan bahwa perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini linnadbi, itu untuk sunat. Tinggalkan yang ragu-ragu, cari yang tidak ragu-ragu. Nah, perintah itu adalah bukan perintah wajib, tapi perintah yang sunat. Perintah untuk membersihkan diri, perintah untuk menjaga diri daripada hal-hal yang ada kemungkinan tidak baiknya. Para muhibbin rahimakumullah, dari ini hadis banyak timbul hukum-hukum, baik masalah ibadat, masalah muamalat, masalah munakahat, dan lain seterusnya. Para pensyarah hadis ini mencontohkan, syakka fi tulu'il fajar hal yatasahharu. Seseorang ragu-ragu pada terbit fajar, apakah boleh dia makan sahur? Kita ragu-ragu, imsakkan ini balumkah? Kada terdengar bunyi imsak atau balum, maka isuk puasa. Para ulama mengatakan kalau ragu-ragu yang demikian itu, yang lebih afdal baginya adalah kada usah bersahur, tetapi inya boleh makan sahur. Misalnya ragu-ragu sudahkah imsak atau belum, ini boleh aja makan sahur, tetapi yang lebih baik kada usah makan sahur kalau sudah imsak. Nah, ini masuk di dalam hadis tadi, tinggalkan yang meragukan engkau kepada yang tidak meragukan engkau. Nah, dicontohkan lagi, walau da'ahu fasikun liwalimatin jazat ijabatuhu walakinnal abdal tarkuhu. Jikalau mengundang akan kita seseorang yang fasik, orang yang fasik ini mengundang kita untuk sesuatu jamuan, ba'aruhan. Nah, apakah aruhannya? Orang ini dikenal fasik, mengundang kita. Artinya orang fasik ini orang yang kada tahu di halal, di haram, semuaan dihantamnya. Di
duitnya ada yang halal, ada yang haram, maundang kita. Nah, jazat ijabatuhu, kita boleh mengabulkan, boleh kita tolak kasaruan itu kada bapak, kada berdosa artinya. Tetapi yang lebih mulia, yang lebih utama, yang lebih abdal, tarkuhu, kada usah menghadiri saruannya itu. Kenapa? Karena meragukan. Kalau kita kada tolak ke situ, kita sudah pasti selamat. Nah, kalau kita ke sana belum tentu selamat. Nah, jadi yang lebih baiknya adalah kada usah menghadiri itu. Kalau kita menghadiri, kita kada berdosa. Karena kita kada yakin yang disorongnya itu haram. Sebab hartanya campur halal haram. Andai kata kita yakin yang disuruhnya itu haram, nah itu kada boleh. Ini kita kada yakin. Nah, ini pun masuk di dalam hadis dah ma yaribuk ila mala yaribuk. Itu contoh di dalam hal ibadah, dalam hal adat. Nah, kemudian lagi dicontohkan kalau kita melihat benda di tangan seseorang, misalnya arloji, gelang jam, atau cincin, atau kendaraan di tangan si Fulan bin Fulan. Kemudian beberapa hari benda itu berpindah tangan ke tangan si Fulan bin Fulan yang lain, ke tangan si B. Lalu si B tadi menawarkan benda itu, hendak menjual. Maka semalam kita lihat barang itu di tangan si A. Kenapa hari ini si B menawarkan barang itu? Nah, kita boleh menukari. Karena ditawarkannya oleh si B, kita boleh menukari. Karena mungkin ini dijualnya si A semalam lawan inya, atau mungkin si B ini wakil si A untuk menjualkan, menawarkan. Mungkin itu. Mungkin juga si B ini mencuntan lawan si A, barang itu hari ini dijualnya. Nah, kita menukari boleh, tetapi yang lebih baik, yang lebih abdal, kita jangan menukari terlebih dahulu sebelum ada kenyataan bagaimana berpindah tangan dari si A kepada B barang tersebut. Nah, ini pun termasuk di dalam hadis Nabi tadi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu di dalam bab muamalat. Imam Ghazali rahimahullah mencontohkan lagi di dalam bab pernikahan. Andai kata dua orang laki-laki melihat burung, ujar nang saya itu burung gagak, jauh ada tapi jelas. Ujar nang si B, lain itu gagak. Ujar si A, amun itu burung gagak, kuceraikan biniku. Ujar si B, bila itu lain gagak, kuceraikan juga biniku. Dikontrol aja di paraki terabang burungnya, sehingga kada jelas nang mana juga nang iyanya. Nah, burung apa itu? Maka tadi bila gagak ujar si A, biniku cerai. Ujar si B, bila lain gagak, biniku cerai. Burungnya kada kau dicari ke mana hilangnya. Hukum pernikahan kedua orang ini tetap sah. Hukum pernikahan mereka ini dengan bininya masing-masing kada terganggu dengan ucapan itu. Kenapa? Karena kada jelas. Nah, tetapi ujar Imam Al-Ghazali, yang lebih baiknya, yang lebih abdalnya, hendaknya kedua orang tadi menceraikan istrinya. Hendaknya menceraikan istrinya. Kenapa? Supaya hilang keraguan-raguan itu. Sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, dah ma yaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkanlah yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam beberapa contoh tadi
para ulama ada mengecualikan satu masalah, karena satu masalah ini langsung ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya adalah kalau kita ragu-ragu apakah batal wudhu kita atau kada. Nah, kita yakin tadi berwudhu, yakin benar berwudhu anak masjid. Sampai di masjid kita ragu-ragu, batalkah kadakah wudhu nih? Nah ini dikecualikan. Rasulullah mengatakan kalau demikian halnya jangan batal wudhu itu. Walaupun ragu-ragu, asa batal, asa kada, ambil kada batal. Jangan ambil nang batal. Dan kalau keraguan-raguan itu terjadi di dalam sembahyang, wajib inya mengambil nang kada batal. Kenapa? Karena sudah yakin tadi berwudu. Berwudunya yakin, batalnya ragu-ragu apakah batal atau kada. Nah, andai kata menurut hadis ini mengambil nang batal supaya hilang keraguan-raguan, berwudu dasarnya. Nah, lalu tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau engkau mengalami demikian, bahwa engkau jangan berpaling, artinya jangan batal wudu itu. Nah, jadi kalau kita ragu-ragu apakah batal wudu kita atau kada, maka ambil wudu kita tetap ada, wudu kita kada batal, karena itu masalah sudah ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tujuan daripada hadis ini adalah intinya agar kita berhati-hati dalam berbagai keadaan. Dalam istilah kata lain, hendaknya kita bersikap wara di dalam segala keadaan, baik di dalam ibadah kita, baik di dalam pakaian kita, baik dalam perilaku jual beli kita, apapun semuaan hendaknya kita bersikap wara. Intinya wara itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak jelas, meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu, menuju kepada sesuatu yang jelas, menuju kepada sesuatu yang yakin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, terutama sekali di dalam hal masalah muamalah, lebih lagi dalam hal urusan makan dan minum. Jangan sekali-kali kita masukkan ke dalam perut kita sesuatu yang tidak jelas halal haramnya, karena itu akan berakibat yang sangat buruk bagi kita dan bagi anak keturunan kita. Nah, disebutkan ada sebuah cerita, seorang laki-laki ini ziarah kepada seorang waliullah. Begitu sampai di rumah seorang wali tadi, di situ ada orang anak muda yang sombong. Diberi salam, kada menyahut. Ditakoni, adakah tuan guru? Kada menyahut juga si anak muda tadi. Ditakoni oleh si kamu ini, siapa anak muda ini tuh nampilnya sombong angkuh itu? Dia tetangga, itu ya anak tuan guru. Nah, itu ya anak si wali ini tuh. Kemana si dinnya walinya ini? Lagi berjalan. Tunggu-tunggu datang si walinya itu. Begitu si wali ini datang, orangnya tawadu, orangnya ramah tamah, orangnya sangat baik, artinya bertulak 100% dengan anaknya. Nah, si tamu ini bertakun, wahai waliullah, itu anak piankah? Iya, ini si wali. Kenapa kelakuannya macam itu? Artinya jauh beda lawan pian nih kelakuannya. Nah, ujar si wali itu, ini kisahnya lawas. Dahulu kami di kampung ini pernah kelaparan. Pernah kelaparan. Artinya kampung mengalami paceklik, sulit mencari makanan. Itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, di saat itu pemerintah datang mensubsidi makanan. 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 Di saat itu pemerint
Tiap rumah diberi subsidi makanan oleh pemerintah karena orang sedang kelaparan. Aku pun termasuk yang dapat subsidi. Aku makan juga makanan itu. Nah, setelah makanan itu dimakan, malamnya aku mengumpuli biniku. Dari malam itu biniku hamil, biniku betianan, dan lahirlah anak itu. Iya, orangnya itu. Jadi itu anak Desi Walid, anak hasil subsidi pemerintah yang itu. Nah, padahal itu subsidi pemerintah bukan barang haram, bukan barang haram, tetapi merupakan barang yang sesuatu ada kemungkinan haram, ada kemungkinan halal. Padahal beliau itu mengambil barang itu dalam keadaan kelaparan, waktu peceklik. Tetapi itulah akibatnya, bahwa setiap sesuatu yang subhat, sesuatu yang tidak jelas halal haramnya itu, bila kita makan, maka akan berpengaruh buruk kepada kita dan kepada anak keturunan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah agar dipeliharakan Tuhan daripada memakan yang haram dan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.